Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue di channel Ponpes Lumbung, teman-teman. Channel ini masih isi koma membahas tentang polemik nasab yang terjadi dan dunia perhabiban lah pokoknya. Ya minimal buat jadi pengimbang narasi-narasi dari kubu mereka, karena Habib-Habib ini masih belum juga ngakuin, masih pala batu ya. Walaupun bukti udah begitu banyak, bukti udah merapak, bukti udah bejibun, ya masih aja mereka itu pede ngaku sebagai zuriat Rasul. Kenapa? Ya takut ditinggalin sama pengikutnya, muhibinnya ini yang pekok ya. Jadi gini teman-teman, yang belum subscribe tolonglah bantu di subscribe buat perkembangan channel ini ya. Di video kali ini gue mau bahas satu foto yang berseliweran di media sosial. Mungkin kalian udah pernah lihat lah ya, entah itu di Facebook, di Instagram, di TikTok ya. Nih foto ini teman-teman, lihat. Wow ya, pasti rata-rata tuh yang komen gue liatin ya, itu kok bisa mirip kayak gitu, kok mirip banget ya. Ya tentu ini bukan sulap, bukan sihir ya. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Pasti ini udah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh yang kuasa lah kayak gitu ya. Pak Lutfi bin Yahya ya, yang telah berhasil memecah warga NU menjadi dua kubu. Wabil khusus di di Torikohnya. Kalau NU punya Jatman, kalau Pak Lutfi ini baru saja mendirikan Jatma ya, Jatma Aswaja. Dia sudah berhasil memecah NU menjadi dua kubu, teman-teman. Nah, ini foto, teman-teman. Ya, Pak Lutfi bin Yahya, kemudian ada di bawahnya Usman bin Yahya, di sampingnya ada Benyamin Netanyahu. Nah, ini samping ini saya nggak tahu nih siapa nih. Yang jelas ini bangsa Israel lah ya, bangsa Yahudi. Dan kemiripan ini bukan bukan sulap, bukan sihir lah. Ini ada hal yang mendasari, teman-teman ya, karena memang ada keterkaitan satu sama lain. Yang mana kita udah ketahuin bahwa rata-rata semuanya ya, Habib Ba'lawi itu kan sesuai penelitian haplogrupnya G, sama dengan Yahudi Ashkenazi. Nah, itu salah satunya, teman-teman. Tapi nanti ada keterangannya, teman-teman, yang paling mencengangkan juga, nggak kalah membuat kita terkaget-kaget. Kalau ternyata keluarga mereka nih Ba'lawi itu sudah diisbat, teman-teman, oleh keluarga besar Yahudi internasional. Widih, keren kan? Gila. Ini makanya perlu tahu ini. Nanti kita akan simak videonya, teman-teman. Itu disampaikan oleh KRT Fakih ya. Sebelumnya kita lihat dulu fotonya nih. Nah, kemudian di sini bergandengan kan Pak Rizik dengan Pak Lutfi bin Yahya. Walaupun di dunia politik ini kan dua arah yang berbeda, bertolak belakang ya. Rizik Syihab menjalankan peran sebagai orang yang kontra dengan pemerintah. Kemudian Lutfi bin Yahya ini seakan-akan pro dengan pemerintah. Tapi di situ ada misi-misi terselubung ya, yang hari ini udah dibongkar sama kiai-kiai kita. Makanya di sini ditulis caption, satu habitat beda peran. Inilah luar biasanya kiai-kiai kita ya dalam pengamatannya. Ya, karena memiliki intelijensi yang tinggi juga ya. Nah, selanjutnya dalam kajian tes DNA-nya Dr. Sugeng itu ternyata telah ditelusuri ya, usut punya usut, mereka ini memang ternyata keturunannya Yuya. Ya, Yuya. Siapa Yuya? Yuya sang dukun Fir'aun, sekaligus mertua Fir'aun, leluhur para Ba'lawi. Tuh, Yuya haplogrupnya G, Habib Ba'lawi haplogrupnya G. Junjungannya para kadrun ya. Itu. Ya, jadi ini kan berdasarkan data ya. Lah, nggak percayanya bagaimana cara kita nggak percaya? Kan kita punya otak. Nah, masih soal foto yang sama nih, teman-teman. Kalau mereka seringkali menggaungkan isu PKI ya, bahkan baru-baru ini kan juga yang ramai soal Gus Fuad itu difitnah sebagai cucunya PKI ya kan. Padahal mereka nih gembongnya nih PKI gaya baru berkedok agama. Ya mereka ini orang-orang itu. Taufik Assegaf di RA-nya,
ya. Kemudian Pak Lutfi bin Yahya mendekati pemerintahnya. Nah, selanjutnya Rizik dan kawan-kawan itu sebagai orang yang kontra, seakan-akan membela rakyat, kepentingan rakyat, padahal membela kepentingan harokahnya, ya. Dengan gerakan-gerakannya ya begal makam, begal sejarah, ini terstruktur serta masif, ya. Dan bukti-bukti jejak digitalnya itu bisa sangat bisa kita telusuri, teman-teman. Jadi mau nggak percaya gimana gitu, ya. Mau nggak percaya gimana, sulit untuk tidak percaya. Nah, selanjutnya kita cari tahu nih tentang leluhurnya Pak Lutfi bin Yahya, yaitu Utsman bin Yahya. Itu kan antek Belanda pada tahun 1862, 1913 Masehi. Ya, ini tentang jejak Baklawi Yaman di bumi Nusantara. Kemudian PKI, gembong PKI Habib Bahrul dan Habib Sopyan Barakbah 1925-1966. Selanjutnya gembong Wahabi Habib Salim Al-Muhdor. Gembong Syiahnya Habib Zahir bin Yahya, ketua Abi Syiah. Terus kemudian gembong teroris Habib Hussein Al-Habsyi. Ini yang dulu ngebom Candi Borobudur. Parah kan? Tahun 1985. Nah, teman-teman, kembali ke foto kemiripan ya antara Pak Lutfi bin Yahya dengan para pembesar bangsa Israel ini ya. Si Netanyahu ini, Netanyahu. Nah, kita simak penjelasan dari KRT Fakih bahwa keluarga Habib ini sudah diisbat oleh keluarga Yahudi internasional. Kita simak, teman-teman, videonya. Setelah kemudian saya berkorespondensi dengan senior saya di Jerman yang menikahi perempuan Jerman Yahudi Ashkenazi. Dari situ saya mendapatkan info bahwa klan Habib Ba'alwi ini sudah diakui, diisbat oleh keluarga besar Yahudi internasional. Buktinya apa? Lihat situs jewisdna.net. Di situ adalah situs bagaimana keluarga besar Yahudi internasional itu mencari keluarga besarnya secara genetika. Pada saat itu ada di tabel 058 dan tabel 057. Ada dua sampel, yaitu Jamalul Lail dan Asgaf. Setelah itu saya baru sadar bahwa mereka benar-benar orang Israel, bukan orang Arab. Ini data ilmiah loh ini. Silakan dibantah. Silakan dibantah Family Tree DNA, silakan dibantah Yeful, silakan dibantah Yesek, silakan dibantah Profesor Michael Hammer, ahli genetik. Profesor Michael Hammer ini juga Yahudi Ashkenazi. Kode haplogrupnya sama dengan Habib, yaitu haplogrup G, haplotype-nya PF3296. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Jadi begitu. Ya, gila, bahaya banget, gila nggak? Dulu pernah kan ngelihat mungkin selebaran informasi atau berita pemberitaan bahwa Israel akan menjadikan Indonesia seperti Palestina. Dan ternyata sekarang itu agennya udah ya sekarang. Itu bukan omongan sebatas ancaman atau ultimatum belaka ya. Ternyata memang gila nggak? Ya, ini akhir zaman ya. Yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Saking bahayanya fitnah akhir zaman itu, dia nggak milih siapa orangnya, pendidikannya apa, ya. Mau dia seorang tokoh, mau seorang kiai, mau seorang ulama, followersnya banyak. Ingat, ini akhir zaman. Lihat ya, saking dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Kiai-kiai yang punya pamor, ya kan? Kayak uas, ya yang emang dekat sama mereka sih, karena ada hubungan emosional itu ya sulit. Ini harus kita suarakan, teman-teman, saudara-saudaraku sekalian sebangsa Nusantara ya. Ini berkaitan dengan nasib bangsa kita ke depannya, ya, keutuhan NKRI ini. Oke, mungkin informasi ini bisa menjadi informasi kita untuk tetap menyuarakan ya tirani dari Habib Klan Ba'alwi ini.
Terus kita kawal ulama Nusantara, jaga persatuan. NKRI harga mati.